Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan, mengucapkan syukur kami karena kasih, kebaikan, pertolongan, anugerah keselamatan Kau berikan. Kau telah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, dan memberikan kehidupan kekal buat setiap orang yang percaya kepada Engkau. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3, dan saya memberikan judul Kerukunan Mendatangkan Berkat. Mazmur 133 ini ditulis oleh Daud sendiri, di mana Daud menjelaskan dan memberikan kepada kita bahwa kerukunan itu akan mendatangkan keindahan dan juga kebaikan. Kerukunan dalam hidup bersama-sama akan mendatangkan berkat. Tuhan sendiri yang memberikan dan memerintahkan berkat agar dicurahkan di tengah-tengah orang yang hidup rukun. Bagaimana supaya kerukunan ini bisa terjalin dan tercipta? Kita belajar dari huruf-huruf rukun itu sendiri. Rukun terdiri dari 5 huruf, yaitu R, U, K, U, N. R yang pertama, di sini kita belajar rendah hati. U, di mana kita belajar usahakan hidup berdamai dengan semua orang. K, kasih. U, ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita juga. Dan N, non-blok. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendatangkan ketenangan." Dan juga di Efesus 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua agar kita belajar humble, rendah hati, melepaskan jubah kebesaran kita dan belajar rendah hati. Di dalam mewujudkan hidup rukun, kita harus memiliki sifat karakter untuk kita rendah hati, seperti Tuhan Yesus meneladankan kepada kita. Tanpa kerendahan hati tidak akan tercipta kerukunan, karena masing-masing maunya sendiri, egois sendiri, maunya keakuannya sendiri. Tapi kita belajar R tadi adalah rukun, itu rendah hati, R yang pertama. Kemudian U, huruf yang kedua, usahakanlah hidup berdamai dengan semua orang. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Di sini kita diingatkan agar kita berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Walaupun kita sudah berusaha, mungkin orang lain masih membenci kita, tidak mau berdamai dengan kita. Tidak apa-apa. Kita diperintahkan oleh firman Tuhan agar kita berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Karena Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah sendiri. K, kasih. Kolose 3 ayat 14 dan Roma 12 ayat 9-10, di sana dikatakan, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Dan di Roma 12 tadi ayat 9-10, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura,
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bagaimana rukun bisa tercipta, terjalin, terwujud kalau kita dalam hidup ini memiliki kasih. Allah itu kasih. Dia mengajarkan kita. Dia telah rela mati di kayu salib untuk kita semua orang-orang berdosa. Mari kita belajar untuk kita mengasihi, karena yang mengikat kita satu sama lain hanya dengan kasih. Kemudian kasih itu jangan pura-pura, tapi kasih itu harus tulus dan juga kasih itu murni. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf U. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita juga. Di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5, di sana kita bisa memperhatikan bagaimana kita diingatkan, jangan kamu melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Kita harus belajar melihat kelebihan, kebaikan orang lain, dan belajar juga untuk kita mengakui kesalahan, kekurangan kita. Berjiwa besar untuk mengakui kelemahan kita, dan berjiwa besar juga untuk mengakui kelebihan orang lain. Dan juga kita belajar juga untuk tidak hanya melihat kelemahan kita, tetapi melihat kelebihan kita. Karena dengan melihat, mengasihi diri kita sendiri juga, kita akan mengasihi orang lain. Bagaimana kita belajar melihat dengan pandangan Kristus. Kristus sudah menerima kita, dan kita juga mau belajar mengukurkan ukuran yang sesuai dengan firman Tuhan. Melihat seseorang dengan cara pandang Kristus. Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, mari kita belajar untuk tidak saling menghakimi, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Dan huruf N, huruf yang terakhir, yaitu non-blok. Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus agar kita satu, belajar menjaga kesatuan. Dari 1 Korintus 12 ayat 11 sampai 13, di mana kita belajar satu tubuh, Kristus adalah kepala. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Sangat sama dengan keluarga kita di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Mari kita menciptakan, menjaga kesatuan itu, karena semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Juga kita belajar untuk kita menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Sebentar lagi pesta demokrasi akan kita lakukan di tahun depan dalam pemilihan umum. Meski kita berbeda, tetapi kita harus saling menjaga kesatuan di dalam negara Republik Indonesia, di keluarga kita, di masyarakat, di gereja, di bangsa kita ini, di dunia. Mari kita menjaga kesatuan itu dengan hidup rukun, karena tadi Mazmur 133 di ayat 3 dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jika kita hidup rukun, maka berkat Tuhan akan diperintahkan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Engkau Roh Kudus menolong kami memeteraikan firman Tuhan itu, sehingga kami mengingatnya dan kami dapat melakukan agar kami hidup rukun. Karena kami tahu kerukunan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keindahan, mendatangkan berkat, di mana orang melihat kasih Kristus yang terpancar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.